Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak kelas 4 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar ya. Seperti biasa, hari Senin ini kita kembali lagi bertemu pada mata pelajaran PPKN. Dan pembahasannya yaitu tentang Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, yuk mari kita mulai dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, anak-anak hebat, tentunya kalian masih ingat kan bunyi Pancasila? Pancasila ada 5 ya. Yuk kita bunyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, tentunya kalian semua sudah hafal kan? Pada minggu lalu kita telah membahas tentang Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana Pancasila sila pertama dilambangkan oleh gambar bintang. Nah, anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang sila keempat Pancasila, saat ini kita akan belajar tentang sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan sandang dan pangan. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, anak-anak, berikut merupakan contoh sikap dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Di antaranya ialah sebagai berikut. Pertama, adil terhadap semua teman. 2. Membantu orang lain yang sedang kesusahan. 3. Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kelima, bergotong royong demi kepentingan bersama. Nah, anak-anakku semua, dalam sila kelima Pancasila juga memiliki nilai-nilai tanggung jawab sosial. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberi pedoman agar kita selalu berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita juga harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, karena kita memiliki tanggung jawab sosial. Cerminan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, tidak melakukan pemborosan air. Yang ketiga, bergotong royong menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Yang keempat, melaksanakan kerja bakti lingkungan dengan suasana kekeluargaan. Yang kelima, bekerja sama menciptakan kehidupan yang aman bagi semua orang.
Nah, anak-anakku semua, masih tahukah kalian pahlawan itu apa? Ya, pahlawan adalah seseorang yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya untuk membela kepentingan negara, untuk memerdekakan negara kita. Pahlawan memiliki jiwa patriotisme dalam memperjuangkan Indonesia. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima loh, ialah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pahlawan bekerja keras meraih kemerdekaan. Yang kedua, seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, pahlawan selalu bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Sikap kepahlawanan yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kepahlawanan dalam jujur dan tekun. Kita harus berkata benar, tidak boleh mencontek saat ujian. Yang kedua, cinta tanah air. Dengan kita buktikan dengan belajar yang rajin agar kita kelak berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin. Tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam mentaati peraturan tata tertib yang sudah dibuat. Yang keempat, rela berkorban, yaitu dibuktikan dengan sikap menolong orang lain dengan tulus ikhlas, serta tidak mengharapkan suatu imbalan. Yang kelima, kerja keras, dengan dibuktikan sikap mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat yang tinggi. Nah, sikap-sikap itulah yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian di kehidupan sehari-hari agar menjadi anak yang berguna kelak di kemudian hari. Nah, anak-anakku semua, setelah kita dari minggu-minggu lalu telah belajar tentang sila-sila dari sila pertama sampai sila kelima Pancasila, saat ini Bu Devi akan membahas lagi tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama yang dapat ditunjukkan dengan sikap beribadah tepat waktu dan menghargai perbedaan agama orang lain. Jika kalian beragama Islam, maka tentunya kalian harus beribadah tepat waktu, misalnya sholat 5 waktu, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita tidak boleh menghina agama orang lain. Kita juga harus saling menghargai agar terciptanya suatu kerukunan. Yang kedua yaitu sila kedua, pedoman perilaku terhadap sesama dengan ditunjukkan sikap, memiliki sikap tanggang rasa, dan menghormati hak orang lain, dan selalu membela kebenaran. C. Sila ketiga, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia dengan ditunjukkan sikap menghargai produk buatan bangsa sendiri dan mengutamakan kepentingan bersama dan cinta tanah air. D. Sila keempat, pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan ditunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dan mengembangkan sikap demokratis dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. E. Sila kelima, pedoman untuk berperilaku adil terhadap sesama manusia dengan ditunjukkan sikap menghargai hasil karya orang lain dan membantu korban bencana alam dan bekerja keras. Nah, itu tadi merupakan sikap-sikap yang harus kalian tanamkan pada diri kalian sejak kecil agar kelak di kemudian hari kalian menjadi anak-anak yang berguna. Nah, setelah kita bahas dari materi yang pertama, saatnya kita berlatih. Ada dua yang harus kalian kerjakan, yaitu di buku pena halaman 99 dan halaman 112. Selamat mengerjakan, Bu Devi tunggu ya kiriman dari pekerjaan kalian. Tetap semangat!
Nah, anak-anakku semua, terima kasih ya kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian di rumah tetap semangat dan juga tetap berdoa dan agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah, belajar bersama teman-teman dan dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya ya. Yuk mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Devi, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.